ternyata ada sesosok pocong tanpa kain kafan yang terlihat jelas di atas truk, sedang menyeringai ke arah kami. Anto menambahkan bahwa makhluk tersebut ingin memindahkan Estu dan Irwan ke dimensi lain. Namun kenyataannya itu adalah longsoran terbesar di daerah saya yang saya lihat dan saya alami seumur hidup. Kebetulan salah satu anak dari tetanggaku yang tinggal di sana, keluarganya jadi salah satu korban dan baru ditemukan setelah 10 hari pencarian. Tempatku sudah dikotori dengan kelakuan mereka yang semena-mena. Ini hanya peringatanku. Sebenarnya aku ingin ganti 1000 nyawa atas apa yang sudah kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 676. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga puasanya lancar hari ini. Amin. Buka puasa, mungkin ada yang dengerin atau yang lagi jalan ke kantor abis sahur. Itu juga boleh. Ya, dan ini udah minggu atau weekend terakhir sebelum lebaran ya. Itu dah. Jadi buat teman-teman yang udah ngambil cuti, pasti sekarang udah di jalan mau mudik. Nah, di episode kali ini kita juga ada cerita soal mudik. Mana? Ini dia. Kita dengarkan dulu. Harusnya rame nih mudik besok ya. Karena jadi sekarang kan 2026, 2025 kemarin kan banyak pergulatan di secara ekonomi, imbas benar. habis kontestasi politik Pilpres, gitu ya. Pilpres itu ya. Jauh-jauh deh tuh. Pilpres itu. Kok jauh-jauh, Pak? Bikin gak stabil semuanya begitu, Pak. Oh. Iya. Oke, kita fokus ke cerita mudik aja. Ya. Shalom Mas Bimo dan Mas Danu beserta seluruh kru PMK. Semoga semuanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan di tahun 2025 ini. Oh, tahun kemarin nih. Saya pendengar PMK newbie sejak akhir 2023 dan sedang maraton episode 200-an. Wah, jauh. Cerita yang akan saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi yang dialami oleh saya dan 3 sepupu saat mudik pada tanggal 26 Desember kemana yuk? Kemana yuk kira-kira, tebak? Namanya siapa tadi? Namanya nggak ada. Aduh, susah juga nebak ya anjing. Pulau Jawa lah. Kediri? Salah, hampir. Jawa Timur pasti. Wonogiri. Kampungnya Mas Kino ya. Saya mudik dari titik keberangkatan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju Eromoko, Wonogiri. Saya mudik bersama 3 sepupu saya. 1 sepupu dari pihak ibu, kita sebut saja di sini namanya Anto, dan 2 sepupu dari pihak ayah. Sebut saja Estu dan adiknya Irwan. Karena rumah nenek Anto dan rumah nenek kami masih satu kecamatan, kami memutuskan mudik bersama menggunakan 2 sepeda motor. Saya berboncengan dengan Anto dan Estu berboncengan dengan Irwan. Kami berempat cukup sensitif terhadap hal-hal supranatural. Tetapi Anto dan Estu memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dari kami berdua. Kami memilih mengambil rute Pantura sampai daerah Brebes, lalu turun mengambil jalur Pansela. Kejadian horor kami alami ketika berada di Jalan Nasional 3 dari arah Wonosari menuju Pracimantoro. Kampungnya Mas Kino. Tetangga ini berarti. Iya ini. Saat itu kami melalui jalan tersebut di antara waktu maghrib dan isya. Praktis, jalan yang kami lalui sudah gelap dan kami memasuki wilayah tanpa tempat penduduk atau tanpa rumah-rumah penduduk. Di kiri dan kanan kami itu hanya terdapat tebing atau ladang warga.
Di saat itu urutan berkendara kami adalah saya dan Anto di depan, sedangkan Estu serta Irwan berada di belakang kami. Di depan kami terdapat sebuah truk berwarna putih yang sudah kami temui sejak dari Wonosari, dan kami jadikan pemandu jalan karena kondisi gelap dan basah akibat hujan. Dalam perjalanan ini, saya, Anto, dan Estu menggunakan intercom untuk berkomunikasi. Di satu jalan yang menurun dan berbelok ke kiri secara mendadak, intercom saya dan Anto mati, sehingga komunikasi kami dengan Estu terputus. Hal tersebut membuat saya dan Anto kaget, karena saya tahu persis bahwa baterai intercom kami masih tersisa banyak dan tidak mungkin mati secara bersamaan. Saya yang ketika itu merasakan perasaan terancam langsung berusaha menyalakan kembali intercom dan mengembalikan komunikasi dengan Estu. Setelah komunikasi kembali tersambung, Anto bertanya kepada saya, "Kus, lihat yang ada di atas truk gak?" Saat itu saya berusaha tetap fokus dan menjawab seperti ini, "Wah mas, nanti aja bahasnya kalau udah di Praci Mantoro." Di intercom terdengar Estu juga menanyakan hal serupa dan berusaha mengobrol dengan Irwan. Sesampainya di Praci Mantoro, kami memutuskan beristirahat dan membahas apa yang terjadi. Menurut pengakuan Anto, saat intercom kami mati tadi, ternyata ada sesosok pocong tanpa kain kafan yang terlihat jelas di atas truk, sedang menyeringai ke arah kami. Anto menambahkan bahwa makhluk tersebut ingin memindahkan Estu dan Irwan ke dimensi lain. Estu mengiyakan apa yang disampaikan oleh Anto dan menyatakan bahwa makhluk tersebut memang mengincar Irwan yang saat itu sempat bengong karena bosan. Mendengar hal ini, nyali kami mulai ciut karena jalan menuju rumah nenek harus melewati pinggiran waduk dengan tebing di sisi kanan dan jurang di sisi kiri, serta hutan dan juga ladang warga. Hal tersebut diperparah dengan kabar yang didapat Estu bahwa dusun nenek kami sedang mati lampu. Awalnya kami sempat ingin menginap dulu di rumah neneknya Anto, tetapi karena Estu dan Irwan sudah ditunggu oleh nenek kami mutusin tetap melanjutkan perjalanan sampai ke rumah nenek. Apakah semua sudah selesai? Oh, ternyata belum. Setelah mengantar Estu dan Irwan sampai ke rumah nenek, saya harus ngantar Anto ke rumah neneknya. Itu berarti saya dan Anto harus kembali melalui jalan yang gelap gulita. Saat kami melewati perbatasan ladang warga dan juga hutan, saya yang fokus ke jalan melihat sesuatu yang putih di sisi kiri jalan. Karena memang sedang fokus berkendara, saya mengira itu adalah penanda batas wilayah dusun. Akan tetapi, saya mendengar Anto di belakang mengatakan, "Permisi!" dengan suara yang agak keras. Beberapa saat kemudian Anto bertanya kepada saya, "Kus, tahu nggak kenapa tadi aku bilang permisi?" Saya lagi-lagi menjawab, "Mas, nanti aja mas, kalau kita udah sampai di jalan raya." Ya udah, sesampainya di jalan raya, Anto memberitahu bahwa apa yang saya lihat sebagai batas dusun tadi ternyata adalah sesosok pocong yang sedang melompat ke arah kami. Hal itu yang membuat Anto mengucapkan permisi dengan nada kaget dan juga keras. Mendengar hal tersebut, saya memutuskan untuk menginap di rumah neneknya Anto. Dan keesokan paginya ketika saya melewati jalan yang sama, ternyata memang tidak ada batas antar dusun di sana. Demikian pengalaman saya, maaf bila ceritanya sangat panjang. Sukses terus untuk Mas Bimo dan Mas Danu serta kru PMK. Berapa motor berarti tadi? 300-an. Iya. 3 motor ya? 2 dong. 4. Orangnya 4 pak. Motornya? 2. Karena pakai intercom tadi. Pada berapa orang tuh? 3. Anto, Estu, sama Dese yang ngirim cerita. Motornya 2. Estu, Irwan, Anto sama siapa ya biasanya Anto? Kopling, Anto kopling. Kenapa? Bau tuh, kalau di puncak bau. Kenapa nama sama item ya? Anto kopling. Nama bengkel. Berapa Anto kopling. Anto. Biasanya sama siapa? Anto kopling. Goblok. Iya. Iya 2 motor berarti nih. Memang 2 motor.
Cuma berempat. Pracimantoro tuh nama desa. Iya. Iya. Lucu ya. Tadi ini desa juga lucu yang pertama. Tujuan. Pracimantoro. Ciciro Pracimantoro. Oh iya, Eromoko. Nah, ini kayak brand. Kalau ini kayak brand. Iya, Eromoko. Kayak celana-celana gitu. Erigo kali itu. Eromoko. Kayak celana. Iya ya, Pracimantoro. Setannya menarik sini, setan yang pertama yang di atas truk. Pocong tanpa kain kafan. Pocong tanpa kain kafan. Gimana lu? Mumi aja pakai kain, Pak. Masih pakai kain yang melilit dia. Iya. Pocong tanpa kafan itu berarti bukan pocong. Bukan. Hantu bugil. Hantu bugil, hagil, habuk. Atau tanpa kafan dia topless le. Jadi segini doang nih, kayak bawahan mau kena. Jatuhnya. Iya gitu. Lah, terus kenapa disebut pocong? kalau nggak pakai kain kafan? Itu. Iya. Tahu dari mana lu Tahu kalau dari itu mana pocong? kalau dia pocong? Oh, gue tahu. Mungkin karena ada kapas terus begini. Oh. Tapi semua mayat begini ya? Iya ya. Atau mungkin sebenarnya setannya biasa aja. Pas kaget, wah pocong. Iya saya pocong memang. Bukan. Kan ini kan setannya di atas truk ya. Oh iya di atas truk. Di atas truk. Nggak lama juga mau mudik kan ya. Kondisinya gelap, habis hujan. Lah orang aja Irwan bengong, makanya mau Iya. diambil kan. Bosen bengong. Itu ntar kita bahas deh. Iya. Nah, udah nih. Mereka sensitif, S2 kaget, setannya juga kaget. Pocong, iya, gitu. Diiyain. Iya, iya saya pocong. Kalau enggak, sebenarnya ini kan jalan mudik pak. Ini kan udah masuk daerah Wonogiri kan. Udah. Si hantu ini. Udah. Bisa aja deh sebenarnya dari Jakarta berangkat tuh emang utuh. Oh iya bener. Namanya di atas truk. Bener. Jalanan kenceng. Sampai Wonogiri udah kagak ada baju deh. Bener. Makanya minimal pakai flanel lu, pocong, daripada cuman kain begitu doang. Kempas-empas namanya juga ya. Iya. Atau pas diteriak hantu, pocong, sumpah saya pocong ini. Beneran. Ada kafannya. Iya kan bingung nih, aneh nih. Bukan. Dari mana dia pocong? Taunya disambitin le. Kok disambitin? Sama warga. Dar. Turun wong edan gitu-gitu. Udah saka orang Kira gila. orang gila. Nah dianya ngaku sendiri. Sumpah Pocong bukan wong edan. Bukan wong edan. Bukan wong edan. Bukan bahasa Jawanya apa sih? Hah? Bukan bahasa Jawanya apa? Tutu. Nah, tutu wong edan. Disambitin tuh sepanjang pantura tuh. Aduh. Mudun kon. Hei. Ora. Pocong. Tutu wong edan. Udah lepas. Kan udah lepas. Aduh. Iya gimana? Pocong tanpa kain kafan tuh gimana maksudnya? Berarti kan hantu biasa dia. Iya kan? Dan jarang ada hantu bugil. Nah, kalau ada hantu bugil gimana tuh? Lu dah, kalau ketemu hantu bugil, gimana ya responnya? Lah, mata gue nggak ke muka sih. Lah gua gitu ya. Mata gue nggak ke mukanya sih. Gimana? Nyari yang lain. Bentukannya gimana gitu? Iya, kayak apa ya? Selama ini kan yang terekspos hantu itu wajahnya Hancur, angus, berantakan. Iya. Nah, yang lain tuh bagaimana? Penampakannya? Apakah juga gosong? Geli banget sih. Ataukah hancur setengah? Tolol anjing. Bayangin yang lain. Mukanya sih emang hancur bang, tapi yang lain utuh. Nah, tuh lihat. Goblok. Iya, tadi kenapa bengong? Oh iya, Bengong bosen. Tadi siapa namanya? Irwan. Kasian banget pak. Orang cuma lagi bengong dan bosen, terus pengen diambil ke alam lain. Enggak. Gini, maksud gue biasanya orang melanggar perjanjian pesugihan, Nah. atau dia menghancurkan sarang hantu, ngencingin makam keramat, diancem ke pindah alam tuh
wajar gitu. Dia lagi Nah ini bengong di jalan, perkara bosen terus mau diambil loh, dipindahin ke alam lain. Anjing banget ya hantu nih. Alasannya kurang kuat mas. Urgensinya apa? Enggak, mungkin maksudnya kan ini motor lagi jalan. Nah, si Irwan ada orang ini, bengong. ada orang bengong kan, digoncengin. Bosen ini. Nah, maksudnya mau diambil tuh kali-kali amit-amit ya, mungkin sujonnya ketika dia bengong jatuh atau gimana gitu loh, namanya di motor bengong, kecuali lu dirafiain. Kayak tetangga gue dulu, anaknya diiket pak, biar kalau ngantuk nggak kanan kiri gitu. Lo tau nggak naik motor ke Malang anjir, ke Malang, tapi dia dari Kalisari. Enggak, di waktu di Berlan dulu. Dari Matraman ke Malang. Iya, namanya naik Adi. Motor. Iya, sama bapaknya. Temannya Dito dulu. Dah, motornya CB. Dirapiain. Dia duduk di depan gitu. Dirapiain sama bapaknya. Dirapiain, iya. Maksudnya ditaliin iya, lah ditali. gitu. Kalau nggak dirapiin dipakai apa? Jarik gitu. Dulu tuh apa sih namanya pak? Yang ada kait-kait itu pak? Iya, yang kayak karet. Iya, pokoknya gitu lah. Iya, apa sih? Iya, yang buat bawa barang tuh di GL Pro biasa tuh. Iya, pokoknya gitu biar enggak. Gituan, jadi kalau ngantuk ya dia masih begini tergantung gitu. Terus sampai kampung ini, bawa bacang nih gitu enggak? Lagi anak dirapiain. Emang bacang. Wah, bawa wajik banyak banget begini. Wajiknya panjang begini, Pak. Dodol, bawa bacang begini. Tolol. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Kali ini kita pindah nih dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Assalamualaikum Bang Bimo, Bang Danu, kru PMK dan teman Kliwon semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rizki yang berlimpah. Kenalin, aku Neng Yuli, seorang IRT sekaligus petani dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalau kalian Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini daerah yang baru-baru ini tertimpa musibah tanah longsor. Betul. Aku mau cerita kejadian sebelum dan sesudah longsor di daerahku terjadi. Sebelum kejadian itu, daerahku mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi selama 3 hari. Selain hujan, kabut dan angin kencang pun terjadi di saat yang bersamaan. Hal itu cukup unik, karena biasanya kalau terjadi hujan dan angin, pasti kabut tidak akan turun. Karena secara logika, kabut akan tertiup angin. Namun ini tidak, Bang. Itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, pada hari Jumatnya, kebetulan ada beberapa tiang listrik sampai ada yang ambruk saking kencangnya angin, yang menyebabkan beberapa tempat mengalami mati lampu. Kebetulan di tempatku mati lampu terjadi antara jam 2 sampai jam 6 sore. Di beberapa tempat lain ada yang baru menyala jam 9 atau jam 10 malam. By the way, tempatku cuma beda desa dengan daerah yang longsor. Nanti aku kasih lihat ya fotonya. Saat malam, dengan hati yang cukup gelisah karena kepikiran greenhouseku yang terbuat dari bambu dan plastik, tempat nanam cabai paprika, pastinya terimbas nih karena cuaca yang sedang berangin ini. Aku dan suami malah sudah pasrah aja kalau greenhouse kami ambruk. Bahkan ketika tidur pun tidak nyenyak saking kencangnya angin yang menerjang. Pada pukul 3 dini hari, suami bangun sambil mengecek keadaan di depan rumah kami, tempat salah satu greenhouse kami berdiri. Keadaan saat itu seluruh tempat mati lampu dan suasananya sangat mencekam. Tidak ada hal lain yang terdengar selain deru angin yang kencang. Bahkan sinyal HP pun hilang, yang menyebabkan komunikasi kami itu terputus. Sebelum mati lampu, saya sempat buka HP dan mengecek WhatsApp. Di salah satu grup WA, ada yang mengabarkan begini: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah terjadi longsor di Kampung Pasir Kuning, RT sekian, RW sekian. Harap semuanya berhati-hati, jaga keluarga agar jangan sampai terpisah. Saya kira itu cuma pemberitahuan longsor biasa yang gak menimpa pemukiman warga. Namun kenyataannya, itu adalah longsoran terbesar di daerah saya yang saya lihat dan saya alami seumur hidup. Saya dan suami cuek karena kami kira longsornya menimpa kebun-kebun biasa. Namun pada jam 11 siang, ketika listrik nyala,
aku baru sadar kalau longsor itu menimpa pemukiman warga. Dan hampir 30 rumah yang tertimpa. Kita skip aja ya bang, cerita-cerita mengharukan yang benar-benar menyayat hati, karena kalian bisa lihat di berita-berita TV maupun media sosial. Sekarang aku akan bahas kejadian sesudah longsor itu. Ketika gabungan tim Basarnas, TNI, dan relawan sibuk mencari para korban yang tertimbun, warga yang sebagian sudah menemukan beberapa jenazah melakukan prosesi tahlilan di rumah sanak saudaranya yang terdekat. Sebagian lagi warga ada yang melakukan tumpengan sebagai tolak bala dan rasa syukur atas ditemukannya korban-korban yang telah ditemukan. Nah, di salah satu warga yang melakukan prosesi tumpengan itu diadakan di tempatku. Kebetulan salah satu anak dari tetanggaku yang tinggal di sana, keluarganya jadi salah satu korban dan baru ditemukan setelah 10 hari pencarian. Di saat prosesi itu, ada tetangganya yang memiliki indera keenam. Di sini sering disebut lempeh Yuni. Dia kerasukan jin penunggu Gunung Burangrang. Dia mengerang, sorot matanya tajam dan nadanya marah. Dia bilang begini, "Aku marah sama kelakuan manusia yang tidak punya adab. Ini adalah tempat tinggalku. Salah satu tentara itu telah menembak anakku." Anak macan kumbang ya. "Mereka berisik, mengganggu. Tempatku sudah dikotori dengan kelakuan mereka yang semena-mena. Ini hanya peringatanku. Sebenarnya aku ingin ganti 1000 nyawa atas apa yang sudah kalian lakukan." Seperti yang abang-abang tahu nih, Pegunungan Burangrang ini memang sedang dipakai untuk dijadikan tempat latihan oleh para tentara dari bulan September 2025 kalau nggak salah. Dan berbagai tim tuh silih berganti. Hanya saja ada beberapa hal yang terjadi ketika kedatangan para prajurit itu. Ya mungkin di sini kita coba rangkum aja ya, karena takutnya menyinggung gitu ya. Ya intinya ada beberapa hal yang bertentangan dengan norma lah yang dilakukan di situ dan akhirnya memicu kemarahan para penunggu ini gitu. Terus ditambahkan juga ada beberapa orang yang kerasukan. Dan sama isi perkataannya tuh hampir sama dengan jin yang masukin tetangganya dia gitu. Cuma tempatnya doang yang beda. Tetangganya tadi di Desa Cipada dan si orang yang kerasukan berikutnya ini di Pasir Langu. Ya, kurang lebih begitulah. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku share ke kalian nih, tapi ini kayaknya udah kepanjangan ya. Mungkin lain kali aku share lagi. Terima kasih sudah dibacakan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan rizki yang barokah. Amin. Itu dia. Sukses selalu untuk PMK. Sebenarnya sah-sah aja ya. Ini karena kan memang semua pelatihan, jangankan cuma tentara ya, banyak banget di klatsar itu di hutan gitu. Mungkin ya pada saat itu ya nggak tahu juga sih gitu. Ada yang belum komplit apanya syaratnya gitu kali atau apa. Atau yang bikin dia ngamuk kan sebenarnya aksi membunuh satwa kali ya, yang memicu penunggunya marah gitu berdasarkan kesaksian orang yang kesurupan. Yang bikin marah tuh itu sebenarnya kali salah satunya. Ya bisa. Dan kebetulan yang ditembak gitu, yang jadi korban bukan hewan biasa gitu. Iya, dulu tuh ada tetangga gue kayak gini nih, mancing pak, perkara mancing. Oh iya, ikan apa sih? Ikan gurame, patin apa gitu. Ya. Itu katanya anaknya yang dimakan, yang disiangin sama dia. Wah marah, kesurupan sampai berminggu-minggu. Banyak cerita kita juga begitu. Ambil ikan di laut, taunya siapa mau diganti nyawa begitu. Cuman nih pengen ganti 1000 ya. Marahnya gitu dia. Ya walau alam lah ya tapi ngamuk. Terus tadi ditambah ada beberapa hal yang mungkin ini ya melanggar norma-norma di situ ya. Menyebabkan marahnya alam gitu. Lagi-lagi produser kita. Coba bacain pertanyaannya coba. Termasuk banjir di Sumatera kemarin kah?
Nggak tahu ya kalau banjir Sumatera, kalau kita ngelihat dari sisi keilmuannya memang karena tandus, gitu. Jadinya memang aliran dananya tuh Bukan aliran apa dana sih? dong, aliran air. Oh iya, aliran airnya deras. Itu karena tanahnya pada tandus. tandus. Gara-gara apa tuh kalau tanah jadi tandus gitu? Biasanya cukur, Pak. Ada yang habis dicukur jadi tandus. Jadi ngelos aja dia dari atas Kurang sampai serapan. bawah. Kurang serapan. Tadinya banyak serapan. Makanya kan sering meleset begitu. Kalau kita menjelajahi sesuatu yang tandus kan sering gitu. Kenapa sih? Gitu. Nyelos gitu. Ngelos ya. aja. Agak licin. Nah biasanya kan ada yang nyekat. Itu dia. Tapi bagusnya jalan jadi kelihatan kalau nggak tandus begitu. Los aja begitu kan. Itu dia. Intinya kita harus menjaga kelestarian alam ya guys. Takut gue. Tahu. Lagian dia ditanya perbuatan-perbuatan yang nggak bantes di hutan apa aja. Ya, nebang pohon sembarangan lah apalagi. Dah, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Bye. Dadah.